Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Namun, sebelum kita mulai materinya, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan agama masing-masing, mulai. Berdoa selesai. Adapun KD yang akan kita pelajari hari ini adalah menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar atau dibaca. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menentukan kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Yang kedua adalah peserta didik mampu menjelaskan kaidah kebahasaan teks pidato persuasif, sehingga nantinya kalian akan lebih mudah dalam menyusun teks pidato persuasif. Kaidah kebahasaan teks pidato persuasif ada 6. Yang pertama adalah menggunakan kalimat aktif, kedua, menggunakan kata tugas, ketiga, adanya kosakata emotif, keempat, menggunakan sinonim, kelima, menggunakan kata benda abstrak, dan yang terakhir adalah menggunakan kosakata bidang ilmu. Baik, ciri atau kaidah kebahasaan yang pertama adalah penggunaan kalimat aktif. Kalimat aktif merupakan kalimat yang mengandung makna subjek melakukan predikat. Kalimat aktif memiliki 2 ciri. Ciri yang pertama adalah subjeknya sebagai pelaku. Ciri yang kedua adalah predikatnya berawalan me atau ber. Contoh, adik memetik mangga. Pada kalimat tersebut, adik berfungsi sebagai subjek, memetik predikat, mangga objek. Mari kita sesuaikan dengan cirinya. Subjek melakukan sesuatu, kemudian predikatnya berawalan me. Maka contoh tersebut masuk ke dalam kategori kalimat aktif. Kaidah kebahasaan yang kedua adalah penggunaan kata tugas. Kata tugas memiliki 5 hal. Yang pertama adalah preposisi, kedua adalah konjungsi, ketiga adalah artikula, 4 interjeksi, dan yang terakhir adalah partikel penegas. Namun, pada hari ini kita akan mempelajari preposisi dan konjungsi. Nah, mari kita bahas untuk yang preposisi. Preposisi adalah kata tugas yang terletak di depan kata yang berfungsi untuk menentukan hubungan suatu kata. Yang masuk dalam preposisi adalah di, ke, dari. Contohnya, ibu baru pulang dari pasar. Contoh yang kedua, kakak bekerja di Jakarta. Pada 2 kalimat itu terdapat preposisi dari dan di. Ingat, penulisan preposisi tidak boleh disambung dengan kata setelahnya. Kata tugas yang kedua adalah konjungsi atau kata hubung. Konjungsi atau kata hubung merupakan jenis kata tugas yang berfungsi untuk menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, kalimat dengan kalimat, maupun antar paragraf.
Contoh, Rani tidak masuk sekolah karena sakit. Pada kalimat tersebut terdapat konjungsi karena, yaitu konjungsi sebab. Contoh kalimat yang kedua, hewan ternak akan mati jika tidak diberi makan. Pada kalimat tersebut terdapat konjungsi jika. Konjungsi tersebut merupakan jenis konjungsi syarat. Banyak sekali konjungsi, anak-anak tinggal melihat di catatannya di kelas 7 dan kelas 8. Kita kembali ke kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Yang ketiga adalah penggunaan kosakata emotif. Kosakata emotif merupakan kosakata yang dapat menimbulkan reaksi emosi pada pendengarnya atau pembacanya. Emosi yang ditimbulkan beragam, mulai gembira, sedih, haru, dan lain sebagainya. Ibu ada satu contoh kalimat. Ayo, kobarkan semangat di dadamu untuk Indonesia lebih jaya. Kaidah kebahasaan yang keempat adalah sinonim. Tentu kalian sudah tidak asing kan? Sinonim sudah kalian pelajari sejak kalian masih di bangku SD. Apa itu sinonim? Sinonim atau persamaan kata merupakan suatu kata yang memiliki bentuk yang berbeda namun memiliki pengertian yang sama. Contohnya, kata sedih memiliki makna yang sama dengan kata duka. Kata aku memiliki sinonim bermakna sama dengan kata saya. Kemudian, kata senang bersinonim dengan kata bahagia. Kaidah kebahasaan yang kelima adalah kata benda abstrak. Kata benda abstrak adalah kata yang menyatakan nama dari sebuah benda yang tidak dapat yang kasat mata atau tidak dapat ditangkap oleh panca indera. Apa contohnya? Contohnya adalah keyakinan, keuntungan, kekayaan, kebaikan, dan lain sebagainya. Baik, ini adalah kaidah kebahasaan yang terakhir. Kaidah kebahasaan keenam, yaitu kosakata bidang ilmu. Kosakata bidang ilmu adalah kosakata yang berhubungan dengan suatu bidang tertentu. Contoh, jika kita berbicara tentang bidang pendidikan, kita tidak akan asing dengan kata semester, siswa, maupun guru. Kemudian jika kita berbicara tentang kesenian, kita tidak akan asing dengan kata solo, duet, sopran, dan lain sebagainya. Demikianlah materi Ibu hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian ke depannya. Sebelum kita tutup materi hari ini, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. Ain't my girl about a 10. I should fuck her in a